Halo. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah sampai di bab nasab ya. Alhamdulillah kita di bab i'rab. I'rab yang kedua itu i'rab nasab. Nasab itu fathah identiknya dan alamat intinya ya fathah, alamat asli itu ya. Sementara alamat ganti atau alamat yang bukan asli itu ada alif, kasro, ya dan atau had. Pertama fathah. Seperti di i'rab sebelumnya, i'rab rofa, setiap alamat itu mempunyai tempat ya, mempunyai intinya lah ada berapa. Seperti nanti fathah ada berapa tempat, alif ada berapa tempat, kasroh, ya dan buang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fathah. Alamat i'rab nasab yang pertama yang asli yaitu fathah itu bertempat pada 3 tempat ya. Kalau di marfu atau di rofa itu 4, sekarang di nasab fathah alamat aslinya itu hanya mempunyai 3 tempat. Yang pertama ada isim mufrad, jamak taksir, kemudian fiil mudhari yang kemasukan amil, amil nawasib dan tidak bertemu dengan syai'un. Apa isinya syai'un? Wawu jamak, alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Seperti itu ya. Oke. Terus contoh isim mufrad. Jadi kalau semisal ada isim mufrad, i'rabnya itu nasab, maka alamat i'rabnya pasti fathah menggunakan fathah, harokat fathah. Contoh di sini bisa kita lihat dalam kalimat ro'a itu zaidan. Ro'a itu zaidan. Jadi di sini ada lafadz fiil ya kan sama fa'il ro'a itu. Terus zaidan, mana yang menjadi contoh isim mufrad? Yaitu lafadz zaidannya ini. Zaidan. Oke, sebentar. Ngesetak nih. Oke, nggak tahu ya mungkin karena efek membagikan ini apa ya? Merekam layar mungkin. Sebentar, oke. Oke, kembali. Apakah udah terlihat? Belum. Apakah udah terlihat? Udah ya. Oke, pertama isim mufrad. Jadi kalau kita melihat isim mufrad, kemarin apa isim mufrad? Kalimat isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Maka dia alamat i'rabnya menggunakan fathah gitu loh. Maksudnya fathah itu boleh fathaten ya kalau di i'rab ya, nggak harus fathah kayak gini gitu ya. Boleh yang tanwin gitu loh, fathah juga boleh. Contoh di sini ro'a itu zaidan. Mana isim mufradnya? Isim mufradnya ini zaidan. Jadi ro'a itu saya melihat zaidan kepada zaid. Saya melihat zaid gitu lah. Nah, zaidan isim mufrad, dia alamatnya dia isim mufrad dan harus mangsub. Kenapa harus mangsub? Karena dia termasuk dari maf'ul. Karena dia menjadi maf'ul. Sementara hukum maf'ul itu nasab. Maka alamat i'rabnya jika nasab kemudian isim mufrad berarti dia di fathah. Makanya dibaca zaidan seperti itu. Terus ada ra'aitu ar-rijal. Ini contoh dari jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir adalah kalimat isim yang berubah dari asal mufradnya gitu loh. Dia itu berubah dari asal mufradnya bisa menambah atau bisa mengurangi begitu. Nah, rijal ini contoh jamak taksir. Artinya lelaki banyak. Saya melihat laki-laki banyak gitu. Mufradnya apa? Rojul. Rojul ini satu orang, kalau rijalun itu orang banyak. Seperti itu ya. Di sini juga dia menjadi mangsub. Kenapa? Karena dia maf'ul. Maf'ul hukumnya nasab. Dia jamak taksir. Berarti alamatnya
dia kemudian fathah seperti itu ya. Kemudian fiil mudhari tempat ketiga, fiil mudhari. Fiil mudhari yang kemasukan amil nawasib ya harus ada amil nawasib sebelumnya sehingga dia bisa dialamati dengan i'rab nasab. Nanti kita akan belajar apa saja huruf atau amil yang menasabkan fiil gitu loh. Pertama an ini termasuk amil nasab, dia fungsinya menjadikan kalimat fiil setelahnya berupa fiil mudhari itu dialamati dengan fathah gitu ya. Ayyajlisa. Sehingga seperti ini jadinya. Ayyajlisa gitu. Kan kalau nggak ada an itu ya jelisu begitu ya. Ya jelisu. Ini namanya rofa ya kan karena di domah. Tapi kalau kemasukan an amil nawasib menjadi ayyajlisa seperti itu ya. Dan tidak boleh bertemu syai'un. Syai'un kemarin apa? Syai'un itu wawu, jama, alif, tasniyah, dan ya, mu'annas, mukhotoba. Kalau ada wawu, jama, alif, tasniyah, dan ya, mu'annas, mukhotoba, maka alamat i'rabnya membuang nunnya. Itu. Nanti ada di akhir seperti itu ya. Oh ya, di sini ada keterangan mulahadohnya. Isi dari syai'un. Syai'un itu apa sih yang dimaksud dengan kata-kata syai'un begitu ya? Yang dimaksud adalah wawu, jama, alif tasniyah, dan ya mu'anas mukhotabah seperti itu. Jadi singkatnya fathah menjadi alamat i'rab nasab itu bertempat pada 3 tempat. Pertama isim mufrad, contohnya ra'aitu zaidan, contohnya di zaidannya. Kemudian yang kedua di ada jama taksir ya. Contohnya ra'aitu ar-rijala seperti itu. Contohnya ada di ar-rijalanya. Kemudian ada fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib dan tidak bertemu syai'un. Contohnya ayyajlisa. Yajlisa itu kemasukan an amil nawasib dan juga dia tidak bertemu dengan syai'un atau wawu jama, alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya alamat kedua dari i'rab nasab itu ada alif. Alif menjadi alamat i'rab nasab itu bertempat pada satu tempat. Udah ya, cuma satu. Yaitu apa? Bertempat pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah apa kemarin? Yaitu isim-isim yang ada 5 ya, berupa abun, akhun, hamun, famun gitu ya. Kemudian zu. Abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya ipar ya. Famun artinya mulut. Zumalin itu artinya sohib lah, pemilik gitu ya. Zunya. Kalau zumalin berarti sohibumal atau pemilik harta gitu. Sohibul haja berarti pemilik hajah. Itulah. Nah, ro'a itu abaka. Ini contoh untuk asmaul khamsah. Mana contohnya? Pertama abaka. Di sini dia asmaul khamsah berupa abaka. Alamatnya apa di sini? Alif nih ada alifnya. Abaka seperti itu. Kemudian akhoka, hamaka, fa. Tadi bukan fathah ya, tapi alifnya gitu loh. Itu yang menjadi alamat daripada i'rab nasab seperti itu. Oke. Betul, betul Kak. Jadi di rofa ya kalau kita mau koronahkan, kalau kita komparasikan asmaul khamsah di rofa itu menjadi wawu alamatnya. Contohnya jaa harus jaa ya karena jaa biar butuhnya fa'il, butuhnya marfu ya kan. Jadi jaa ahuka seperti itu. Kalau di sini di nasab ro'a itu akhoka. Mana alamatnya? Awawu alamat rofanya, alif alamat nasabnya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Cuma satu ya. Alif asmaul khamsah di nasab gitu. Kemudian kasroh alamat ketiga. Kasroh menjadi alamat i'rab. Kasroh menjadi alamat i'rab.
nasab bertempat pada satu tempat juga, yaitu apa? Jamak muannats salim. Apa yang dinamakan dengan jamak muannats salim? Jamak muannats salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti perempuan banyak, yang mana tandanya itu ada alif plus tak, tak biasa itu ya. Contohnya muslimatin, ada alif ada tak. Mukminatin, mukminatin seperti itu ya. Mukminatin. Nadortu muslimatin. Muslimah itu jamak muannats salim. Mahalnya nasab karena dia maf'ul, hukum maf'ul, mansub. Maka ketika yang mansub berupa jamak muannats salim, alamatnya kasrah. Mana? Tinnya ini. Bukan alifnya ya. Tin ininya. Seperti itu. Nadortu muslimatin. Seperti itu. Oke. Kemudian ya bertempat pada dua tempat. Ia menjadi alamat i'rab nasab bertempat pada dua tempat. Yang pertama ada isim tasniyah, ada jamak mudzakkar salim. Nah, ini mungkin apa namanya ya? Mirip gitu ya secara lafaz. Kalau yang ditasniyahkan dan dijamakan itu kalimatnya sama. Contohnya nanti seperti ini ya. Muslimah ini muslimina. Tapi sebelumnya kita bahas dulu bahwa isim tasniyah itu kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Ya, kalau kita ingin mengatakan dua dalam bahasa Arab atau nahwu, maka kita menggunakan konsep isim tasniyah, yaitu menambah alif dan nun tingkah rofa atau ya dengan nun tingkah nasab dan jer. Itu isim tasniyah. Contohnya ro'aitu muslimaini, maini. Ro'aitu muslimaini. Saya melihat dua orang muslim. Ini tasniyah karena ada ya dan nun tingkah nasab, ya kan. Alamatnya apa kalau tasniyah di dalam i'rab nasab? Alamatnya adalah ya, ini ya-nya bukan nunnya ya, tapi ya-nya. Bukan pula kasrohnya, tapi ya. Dan huruf sebelumnya kalau isim tasniyah itu harokatnya fathah. Muslimaini, mukminani, mukminaini, seperti itu ya. Muslimani, muslimaini. Nah, muslimaini itu mufradnya muslim. Muslim satu orang muslim, muslimaini dua orang muslim. Kenapa ya? Karena i'rab nasab. Kalau i'rabnya rofa, alif muslimani. Kemudian jamak mudzakkar salim. Apa yang dinamakan dengan jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah jamak mudzakkar salim itu kalimat isim yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Pertama apa? Contohnya ra'aitu muslimina. Ra'aitu muslimina. Di situ ada ya berupa apa? Berupa lafaz muslimina itu ada ya-nya yang mana di situ menjadi tanda dari jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Muslim. Muslimina. Ini perbedaannya dengan isim tasniyah adalah jika isim tasniyah sebelumnya diharokati fathah, tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya diharokati kasroh seperti itu. Muslimaini itu menunjukkan dua orang muslim, kalau muslimina itu menunjukkan menunjukkan muslim banyak, orang banyak gitu ya. Kaum muslimin lah gitu kan. Makanya kan kaum muslimin wal muslimat gitu ya. Muslimin artinya laki-laki banyak, bapak-bapak gitu ya. Kalau muslimat itu ibu-ibu, muslimat banyak gitu. Jadi keduanya alamatnya sama-sama ya. Dan bentuknya kalau lafadznya mufradnya sama, contoh muslimun atau mukminun, nanti kalau nggak ada harokatnya, kita kadang terkecoh. Muslimah ini tasniyahkah atau mudzakkar salimkah? Maka cara mengetahuinya ya dengan siyakul kalam atau konteks pembahasannya yang lagi dibahas itu tentang orang muslim banyak atau dua orang saja gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Selanjutnya membuang nun. Ini alamat terakhir dari i'rab nasab, yaitu apa? Membuang nun. Kalau di rofa itu dengan subut tunun, menetapkan nun. Kalau di sini di nasab itu membuang nun, hadfun nun, hadfu an-nun gitu. Hadfun nun seperti itu ya. Yaitu apa? Hadfun nun bertempat pada af'alul khamsah. Jadi membuang nun atau dalam bahasa Arabnya hadfun nun menjadi alamat i'rab nasab itu bertempat pada af'alul khamsah. Apa sih af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah kumpulan kalimat fi'il mudhore tentunya, yang jumlahnya ada 5. Yang kemasukan wawu alif, yang kemasukan alif tasniyah, wawu jama' dan ya mu'anas mukhatabah. Kalau kita bikin af'alul khamsah dengan format rofaknya, jadi yahfaduni sebentar. Yahfaduni. Terus tahfaduni. Ada yahfaduni, tahfaduni, terus tahfidina. Terus yahfaduna sama tahfaduna. Nih, yahfaduni, tahfaduni kan ada nunya ya. Ada ni, tahfaduni, tahfidina, tahfaduna sama yahfaduna, ada tahfaduna. Semuanya ada nun karena belum kemasukan amil nawasib atau amil wajib ya. Ini tidak kemasukan amil nawasib. Namun ketika sudah kemasukan amil nawasib, katakanlah an, lupaan aja ya kan yang masyhur. Banyak sebenarnya, cuman kita ambil satu aja sampel an. Maka ketika af'al khamsah ini ya 1, 2, 3, 4, 5 kemasukan amil nawasib berupa an semisal, maka alamatnya itu apa gitu? Jawabannya apa? Alamatnya yaitu dengan membuang nunnya. Ininya dihapus menjadi ayah fado, nunnya dihapus menjadi antah fado, tahfidina nunnya dihapus menjadi antah fado, dan yahfaduna menjadi an ayah fado, dan tahfaduna dikemasukan an dihapusnya menjadi antah fado. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk alamat i'rab rofa beserta tempat-tempatnya. Halo. Cek. Apakah masih bersama kami? Vina? Halo. Gak ada orang kayaknya nih. Oke. Oke. Tadi dengerin kan dari ini kan, ada kan masih apa? Dan juga fathah. Oke. Apa saja tempat-tempat dari setiap alamat ini? Mari kita lihat.
Yang pertama, kasroh menjadi alamat i'rab jar itu bertempat pada 3 tempat ya, sama kayak nasob gitu ya. Kalau rofa kan 4, kalau nasob 3, jar juga 3 alamat aslinya. Yang pertama sama, masih isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim. Namun kalau kita lihat di sini, penulis menggunakan kata embel-embel munsorif di isim, baik di isim mufrad maupun di jamak taksir. Ada apa sebenarnya? Kenapa ditambahi munsorif? Ini adalah istilah yang menunjukkan bahwa di i'rab jar nanti ada yang namanya apa? Al-mamnu minas sarfi. Al-mamnu minas sarfi. Apa sih al-mamnu minas sarfi? Sebenarnya al-mamnu minas sarfi itu sebuah kalimat isim yang tidak bisa ditanwin. Kenapa ini menjadi gimana? Oke. Al-mamnu minas sarfi adalah kalimat isim yang tidak menerima tanwin. Padahal tanda daripada isim ya, identiknya itu justru ada tanwin. Kok ada ternyata di luar sana sebuah kalimat isim tapi tidak bisa ditanwin gitu. Nanti masuk istilahnya itu al-mamnu minas sarfi. Itu nanti ada. Atau nama lainnya al-mamnu minas sarfi itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ya. Jadi sebenarnya dari atas ya, dari i'rab rofa maupun jar itu ya sudah ada gitu loh. Semuanya itu munsharif ya. Di i'rab jar maupun di i'rab di i'rab rofa ataupun i'rab nasab itu semuanya isimnya munsharif, bisa ditanwin. Hanya ada di pembahasan isim ghairu munsharif itu hanya ada di i'rab jar. Ya, isim ghairu munsharif. Makanya di awal kita memberikan clue untuk menunjukkan bahwa nanti ada loh isim yang enggak munsharif alias isim yang tidak bisa menerima tanwin seperti itu ya. Oke, sama contohnya masih di Zaidin gitu ya. Pertama, maror tuh ya, di jer, bukan di kasroh sih, di i'rab jer. Nanti alamatnya bukan kasroh ya. Iya, di i'rab jer. Alamatnya nanti ada di bawah, di fathah. Alamatnya juz. Nah itu, i'rab jer itu kan alamat aslinya kasroh. Itu nanti lawannya kasroh kan fathah ya biasanya kan ya. Bawah ke atas ya. Nanti ada isim yang alamatnya tuh enggak kasroh gitu loh. Dan tidak lain dan tidak bukan ya si isim huruf munsharif ini sebuah isim yang anomali lah dalam nahwu ya kan, pengecualian gitu loh. Ada isim kok tidak menerima tanwin dan alamatnya kok bukan kasroh gitu loh, tapi alamatnya nanti fathah. Kan tadi ada 3 ya, ada kasroh, iya, dan fathah. Disinilah tempat isim ghairu munsharif di i'rabi jar, di fathah. Oke, sampai sini kita lanjutkan dulu. Contoh dari isim mufrad munsharif, marortu bi Zaidin. Saya lewat bertemu dengan Zaid gitu ya. Mana contoh isim mufrad Zaidin? Seperti biasa kan. Di atas juga sama, Zaid semua itu nama orang Zaid. Zaid isim mufrad satu orang kemasukan huruf ba ya, makanya dia karena dia isim mufrad maka dia di kasroh. Birijalin sama karena dia kemasukan huruf ba jadi dia di kasroh. Jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim, muslimatin seperti itu ya, muslimatin. Marartu bi muslimatin. Saya lewat berjalan bertemu dengan orang muslim ya atau wanita muslimah banyak seperti itu. Di sini karena jamak muannas salim kemudian kemasukan huruf jar sehingga harus dijarkan.
alamatnya menggunakan kasroh. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Kemudian ya, alamat kedua dari i'rab jar itu ya aliya'u. Ya menjadi alamat i'rab jar bertempat pada tiga tempat ya. Pada tiga tempat. Pertama isim tasniyah, kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Ya, kalau rofa alamatnya alif dan nun, kalau i'rab nasab dan jar alamatnya ya dan nun. Marartu bizaidaini. Kalau tasniyah huruf sebelum ya itu di fathah. Bizaidaini. Kalau jama mudzakkar salim itu huruf sebelumnya huruf sebelumnya muslimina, sorry. Kalau isim tasniyah huruf sebelum ya di fathah zaidaini. Kalau jama mudzakkar salim huruf sebelum ya di kasroh muslimina. Muslimina jama mudzakkar salim, muslimah ini jama muannas salim. Sampai sini bisa dipahami? Aman ya? Oke. Kemudian asmaul khamsah. Alamat ketiga dari alamat i'rab apa ini tadi? I'rab jar dialamati dengan ya, itu kan ada tiga tempat. Yang pertama isim tasniyah, ada tiga tempat, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah, yaitu apa? Isim-isim yang jumlahnya ada 5. Ya, contohnya mana? Marartu bi abika. Marartu bi abika, bi akhika ada banyak di sini. Ini kekurangan penulis, kekurangan huruf bi abika. Marartu bi abika, bi hamika, bifika, kemudian bidhi malin. Seperti itu, bidhi malin. Mana contohnya? Abika. Alamatnya ya ini ya abika. Kalau apa namanya tadi? Di nasab itu dengan alif ya kan. Kalau ini dengan wawu. Asmaul khamsah kalau rofa dengan wawu, kalau nasab dengan alif, kalau jar, i'rab jar itu dengan ya. Makanya ini kelihatan. Bifika, bi abika, bi akhika, bi hamika, bi mali. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Iya, betul. Betul kayak tadi. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir. Maksudnya alamat terakhir dari i'rab jar, yaitu berupa fathah. Nah, fathah menjadi alamat i'rab jar yang terakhir hanya punya satu tempat. Apa tempatnya? Isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif? Seperti tadi yang saya pernah jelaskan bahwa isim ghairu munsharif adalah sekumpulan isim yang mempunyai dua ilat. Ada ilat wasfi, sebuah sifat, maksudnya mempunyai arti sifat gitu ya, yang putih, yang hitam, yang gitu intinya lah. Kemudian alam, sebuah nama biasanya kan. Nanti ada banyak sih ilatnya ya, yang terkumpul dalam inilah. Ada alamiah dengan wazan fi'il, maksudnya dia nama tapi mirip dengan uh, sehot gitu loh, sehot mubta apa sehot fi'il nama gitu loh. Wazan fi'il nama ilatnya 1 dan 2 alam.
Ada juga alamiah dengan ziyadah alif nun yang di belakangnya ada huruf nunnya, Ramadan. Ya, itu. Nah, tapi jadi nama. Contoh Yazid, karena dan orang yang namanya Yazid ya, itu berarti sih baru ya. Oke, putus-putus. Oke, pakai headset. Dah. Coba, oke. Saya coba. Ini udah jelas belum? Halo, segini jelas. Oke, segini berarti. Aku pakai headset soalnya. Oke, contohnya Yazid ya. Yazid itu kan nama dan juga wazan fiil. Wazan fiilnya apa? Dia sehat fiil mudore gitu loh. Fiil mudore Yazid. Nah itu kalau jadi nama alam nggak boleh ada tanwin tuh. Ja'a Yazidun nggak boleh. Ro'a itu Yazidan nggak boleh. Apalagi marortu bi Yazidin. Tapi bolehnya apa? Dia harus tanpa tanwin. Ja'a Yazidu. Ro'a itu Yazida. Marortu biyazidi gitu. Pokoknya nggak ada tanwin. Contohnya di sini kan Ahmad. Ahmad itu fi'il mudhore kalau kita lihat hamidah yahmadu. Iya enggak? Iya, tapi ianya diganti alif. Alif. Diganti hamzah untuk menunjukkan mutakalim. Saya memuji. Nah, Ahmad ini dijadiin nama juga gitu loh. Sehingga dia ada dua. Ya, mati. Oke. Udah. Udah belum? Belum. Masih ya? Kemudian kita ulangi lagi. Terus, oke, udah nggak ngestak, Amar, Amar, aman. Oke. Nah, isim hurumun syarif itu kan kalimat isim yang mempunyai dua ilat. Yang mana dua ilat ini menjadikannya itu tidak bisa menerima tanwin. Ilatnya di dalam buku panduan yang kita pelajari ini nggak ada, ya kan? Karena ini hanya untuk mengenalkan lebih, mentasawurkan aja lah secara global bahwa isim hurumun syarif itu kalimat isim mempunyai dua ilat yang mana ilat ini sebab menyebabkan si isim ini tidak bisa menerima tanwin. Dan alamatnya apa nanti? Contohnya Ahmad, ilatnya alam dan juga wazan fiil. Konsekuensinya isim hurumun syarif jika di i'rabi jer itu alamatnya fathah. Di Ahmad ini walaupun ada ba harus mengejarkan ya. Biasanya kan kasro, enggak. Alamatnya nanti fathah karena fathah menjadi alamat huruf rofa juga dan tempatnya ada di isim ghairu munsharif. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Dari isim huruf ada pertanyaan? Ya, ilatnya apa nih? Ilatnya oke. Ilatnya itu alamiah. Alamiah itu sebuah nama. Kemudian kedua wazan fiil. Ahmad kan nama. Ini nama orang nih Ahmad. Ahmad Reza, Ahmad Ridwan dan lain-lain. Kemudian wazan fiil. Ahmad itu kan fiil mudore nih bentukannya. Bentukannya itu mirip kayak
Yahmadu, hamida yahmadu fi'il mudhari tapi hanya diganti hamzah gitu loh. Ahmadu. Kan artinya saya memuji tuh. Ahmadu woha hamdan katsira gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Nama, alam, alam. Ini kita nggak mencontohkan yang sifat. Sifat nanti ada sendiri. Bukan ini. Kalau sifat sakron ya, kita bisa ke sakron. Nih, gimana? Gimana? Enggak. Jadi isim huruf munsharif kan karena ilatnya. Ilat kan sebab artinya. Ilat kan sebab. Jadi yang menyebabkan isim huruf munsharif bukan huruf ba, tetapi ilatnya tadi. Ilatnya itu jumlahnya 9 dan apa namanya terkumpul dalam nazom ijma wazin adilan anis bima'rifatin rokib wazid ujmatan falwasu qad kamula. Ada 9 sifat. Cuman dari 9 sifat itu ada 2 yang menjadi sentralnya. Pertama sifat. Sifat itu berarti menunjukkan arti yang gitu ya. Yang muda, yang tua, yang tinggi, yang apa namanya? Hitam, yang putih itulah. Pokoknya berupa sifat yang memabokkan, yang mabok, orang yang mabok dan sebagainya. Misal itu ya. Nanti contohnya sakron soalnya. Sakron itu kan orang yang mabok. Ini contoh ilat sifat itu sakron. Sakron itu artinya orang yang mabok. Sifat satu sifat ilatnya. Dua, ilat kedua apa? Ziyada alif nun, ada alif dan juga ada nun. Nah, sakron ini lafadz isim ghairu munsharif, termasuk dari isim ghairu munsharif karena ilatnya dua. Pertama sifat artinya orang yang mabok, kedua ada ziyada alif nun. Sifat dan ziyada alif nun menjadikan lafadz sakron ini isim ghairu munsharif. Kalau di irobi nggak ada tanwin. Ja'a sakronu, ro'a itu sakrona, marortu bisakrona gitu ya. Itu yang menyebabkan. Kalau yang di atas kan contohnya Ahmad itu alam ya, kemudian wazan fi'il. Alam dan wazan fi'il. Sampai sini gimana Kak? Mamnu minas sorfi. Iya, al mamnu minas sorfi nama lainnya isim ghairu sorry seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa lanjut? Oke. Selanjutnya irob yang terakhir Kak. Yaitu apa? Irob yang terakhir adalah jazm. Jazm itu sukun ya, identik dengan sukun. Jadi dia alamat aslinya itu sukun, membuang yang kedua membuang huruf ilat dan alamat asli sukun, alamat niyabah itu membuang huruf ilat dan huruf ilat apa? Huruf ilat itu alif, wawu, dan ya. Nun itu apa? Ya nun. Ini di af'alul khamsah ya. Itu yang yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina itu. Sukun, ya harokat sukun. Dan diingat-ingat, i'rab jazm nggak mungkin ada di kalimat isim. Jadi jazm itu khusus hanya di fi'il. Di kalimat fi'il. Nggak ada yang lain. Seperti itu ya. Kemudian sukun. Yang pertama, sukun bertempat pada fiil mudhore yang
kemasukan amil jawazim dan tidak bertemu dengan syai'un. Kalau ada kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhore ya, karena yang kemasukan amil nawasib dan jawazim itu hanya fi'il mudhore. Ya, nanti ada fi'il madhi sih, cuma nanti mahal begitu ya. Yang kelihatan yang di fi'il mudhorenya kan. Kemudian ada fi'il, kalimat fi'il yajlisu semisal. Kemudian tidak bertemu wawu jama atau syai'un, wawu jama, alif tasniya atau ya mu'anas mukhatabah. Ketika ada fi'il mudhari yang seperti ini dan kemasukan lam, yang mana lam ini adalah amil jawazim, maka yajlis itu alamatnya sukun. Sukun berarti diharokati sukun menjadi gimana? Lam yajlis. Asalnya yajlisu duduk gitu ya. Lam yajlis tidak duduk. Lam yajlis. Atau belum tuh duduk. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua membuang nun. Membuang nun menjadi alamat i'rab jazm itu ketika kapan? Ketika bertemu dengan fi'il mudhari yang ada nunnya atau af'alul khamsah. Singkatnya ya, membuang nun bertempat pada af'alul khamsah. Seperti itu ya. Bertempat pada af'alul khamsah. Contohnya apa? Ya jelisani, ini ada nunnya sebenarnya Kak. Ya jelisuna, ya jelisani, ya jelisuna, tajlisani, tajlisuna, ya jelisuna gitu ya. Ya jelisina ini sorry. Ya jelisina, ada yanya nih kurang ya. Jadi lam ya jelisa nunnya dibuang, lam ya jelisu nunnya dibuang, lam tajlisa nunnya dibuang, lam tajlisu nunnya dibuang juga, lam ya jelisi ya nunnya dibuang. Ada yanya nih setelah sin harusnya. Lam ya jelisi seperti itu ya. Nunnya itu dibuang semuanya. Itu membuang nun. Kemudian membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat bertempat pada apa nih kalau alamat jazm dengan cara membuang huruf ilatnya? Ya dengan fi'il yang memang fi'ilnya itu ada huruf ilatnya. Tadi saya sebutkan bahwa huruf ilat itu ada alif, wawu, dan ya. Jika kalimat fi'il ada salah satu huruf ini, fi'il tersebut disebut sebagai fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang mengandung huruf ilat. Seperti itu ya. Mengandung huruf ilat. Contohnya apa? Yaro gitu ya. Contohnya ya yaro. Yaro, ro'a yaro. Ro'a yaro. Artinya apa sih? Ro'a. Ini ada alifnya ya di sini atau ya. Itu artinya melihat. Betul. Dan dia mu'tal karena ada huruf ilatnya. Berupa ya. Nah, ketika yaronya ya, bukan fil madinya, karena lamnya masuk ke fil mudhari. Kalau ketika yaro belum kemasukan apa-apa, ya, dia itu ya yaro kelihatan ininya ya huruf ilatnya. Tapi kalau sudah kemasukan lam amil jawazim, maka yaro ini ya-nya nggak kelihatan atau huruf ilatnya itu nggak kelihatan alias dibuang. Ya alamatnya ya itu membuang huruf ilat. Salah satunya alif bisa, waw bisa ya bisa. Tergantung fi'il mu'talnya ya. Fi'il mu'tal yang apa seperti itu. Sampai sini sudah dipahami? Apakah ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bab ketiga, yaitu ma'rifah. Ini sudah mulai ke sifat dari kalimat ya. Dari kalimatnya kalimat isim. Kita fokus ke kalimat isim. Kalimat isim itu nanti ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya nakirah, seperti itu ya.
Kalau yang sifatnya umum, maksudnya umum itu maknanya luas begitu ya. Tidak tertentu pada sesuatu gitu. Itu disebut sebagai nakiroh. Disebut sebagai apa? Nakiroh. Semisal kata-kata rojulun. Rojulun kan artinya apa? Seorang laki-laki gitu ya. Artinya umum, seluruh laki-laki ya. Aku masuk ke dalam makna ini. Bapakku ya kan, saudaraku yang cowok ya, adikku lah, pamanku, temanku yang cowok juga. Itu masuk ke dalam individual yang dimaksud dalam lafaz rojulun. Nah, lafaz seperti ini dengan makna seperti ini itu disebut sebagai isim nakiroh. Isim nakiroh. Tandanya apa sih? Identiknya isim nakiroh itu ada tanwinnya, Kak. Nah, kalau ada tanwin berarti itu nakiroh. Isim kok ditanwin, tantin tun gitu ya. Bisa tan, bisa tin, bisa tun. Itu berarti isim nakiroh. Artinya umum, tidak tertentu pada seseorang. Gitu. Lalu selanjutnya yang kedua, sifat dari sebuah isim itu ada yang sifatnya itu untuk menunjukkan makna khusus atau muayyan gitu ya. Untuk ta'yin, spesifikasi gitu ya, untuk apa namanya? Ya, menentukan lah, tertentu, sorry, tertentu. Yaitu apa? Isim ma'rifat. Contohnya ya nama-nama orang itu tuh. Zaid ya kan. Atau uh, apa ya, isim kata tapi dia yang udah tertuju ya, gitulah intinya. Zaidun ya kan, huwalah, kemudian apa lagi ya, nanti ada pembagiannya, ada 6 gitu ya yang dimaksud dengan isim ma'rifah. Namun yang jauh lebih daripada itu yang perlu kita ketahui itu nanti cirinya lah. Ciri ma'rifat itu ada alnya, ini sih yang menjadikan ada alnya. Biasanya kalau kalimat isim kok ada alnya itu pasti ma'rifat. Kalau nggak ada alnya itu nakiro. Pertanyaannya nih, bisa nggak isim nakiro jadi ma'rifat? Sangat bisa. Dengan cara apa? Dikasih al. Rojulun tadinya umum, tapi kalau ada alnya ar-rojulu, itu maknanya walaupun masih lebar, masih agak umum, namun sudah dikerucutkan gitu loh. Ada yang dimaksud di sini. Ada ma'rifatnya. Sisi ma'rifatnya itu ada karena ada al-al. Seperti itu ya. Oke, kita baca. Isim nakiro adalah kalimat isim yang menunjukkan arti umum serta dapat menerima al. Ya, tapi kalau ada alnya nanti berubah jadi ma'rifat gitu loh. Kalau nggak ada jadi nakiro. Intinya potensi nakiro itu bisa menerima al. Kalau udah dikasih al, nggak nakiro lagi, tapi seperti itu. Pertama maun, ya air itu nakiro karena nggak ada alnya. Kalau ada alnya al mau jadi ma'rifat. Sholatun itu juga nakiro. Kalau udah ada alnya as sholatu jadi ma'rifat. Kemudian wuduun, wudu ya kan, itu juga nakiro. Tapi kalau sudah kemasukan al wudu itu sudah ma'rifat. Seperti itu. Kemudian isim ma'rifat adalah kalimat isim yang menunjukkan arti khusus dan biasanya ada alnya nih, udah ada alnya gitu loh. Contohnya arojulu tadi yang saya contohkan. Namun lebih daripada itu ada 6 isim yang pasti itu ma'rifat gitu loh. Apa saja? Yang pertama, macamnya ma'rifat ada 6. Pertama isim domir. Isim domir adalah kata ganti gitu ya. Kata ganti. Nah, isim domir nanti ada isim domir apa aja sih? Ya, gua bisa, hu ini bisa, lahu contohnya kan kalau kemasukan huruf jar. Laka kepadamu, laha kepadanya perempuan. Itu kan kata ganti. Itu tuh ma'rifat. Itu. Ini yang mutasil. Kemudian ada yang mufasil ya, huwa, anta, huwa, humahum lah.
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antuna, ana nah itu semua ma'rifat karena tercakup pada isim dong. Seperti itu ya. Kemudian itu yang tampak ya dohir gitu ya. Ada yang mustatir ya. Kata ganti tapi yang mustatir. Mustatir itu tersimpan. Mustatir. Ini apa tadi? Baris. Ada yang baris. Baris itu tampak. Barisun. Contohnya apa? Wa antasuma fi Ramadan. Di sini tuh ada domir nih. Di sini di tengah-tengahnya. Berupa apa? Anta. Karena ta ini tuh menunjukkan mukhotob. Mukhotob itu anta. Seperti itu. Dipahami sampai sini? Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan tanya saja. Kemudian mutasil ya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi coba kita baca lah. Mutasil itu domir yang tidak bisa dijadikan awal kalimat dan tidak bisa jatuh setelah ilah kecuali dalam konteks darurat syair ya. Contohnya kan tadi kak, nggak mungkin kita menemukan kak, artinya kan kamu, kak, mukhotob, jatuh setelah ilah. Ilaka itu nggak ada. Ilaka. Atau di awal kalimat tiba-tiba kak, jaa, umar, ila, madrasah. Mungkin ada. Itu sih standar yang dinamakan domir mutasil. Nah, satunya mutasil itu mungfasil. Mungfasil itu apa? Mungfasil itu ya nyambung. Domir yang bisa dijadikan awal kalimat dan bisa jatuh setelah ilah. Huwa kan adalah ilaha illa huwa. Illa huwa bisa, huwa zaidun apa juga bisa. Di awal kalimat juga bisa. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua dari macamnya isim ma'rifat, yang pasti ma'rifat itu isim alam. Isim alam ya isim yang menunjukkan arti nama gitu. Nama itu isim alam gitu ya. Muhammad, Zaidun, Umar itu nama tuh. Cuma nanti alam ada tiga ya. Ada tiga macam. Alam asma, alam lakob, alam kunyah. Alam lakob sama alam kunyah. Alam asma itu ya nama ya kan Muhammad, Zaidun, Umar. Itu kalau alam lakob itu Al Faruq contohnya. Anfun nakoh hidungnya kayak onta semisal nakoh. Itu lakob. Lakob itu julukan Al Faruq atau Asadullah ya itu juga lakob. Al Faruq itu kan sang apa namanya? Sang pemisah antara kebaikan dan kebatilan ya bainal haqqi wal batil. Alam kunya itu alam-alam yang diawali dengan abun, jangan abun atau umun ya, abun atau umun sebenarnya ini kayaknya salah deh. Abun atau abun atau umun seperti itu. Itu namanya alam kunyah. Ya Ibnu juga bisa sih sebenarnya. Kayak Ibnu Abu Bakar, Ummu Maktum misal ya kan. Itu namanya alam kunyah. Itu bin-binnya lah. Enggak binnya sih tapi sih ya. Ke abunya deh. Abu Bakar, Abu Zaidin, berarti bapaknya Zaid. Anaknya Zaid, bapaknya nanti ada kunyahnya. Kunyahnya apa? Abu Zaid. Contoh Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad kan ini ya, namanya Muhammad lah. Nama aslinya Muhammad. Ini alam asma. Alam asmanya Muhammad. Kemudian alam lagotnya apa? Rasulullah semisal ya. Utusan Allah. Inilah kobun ini. Terus kunyanya apa? Nabi itu kan punya anak ya, laki-laki. Namanya siapa? Qasim sama Ibrahim. Nah, kayaknya beliau punya alam kunyah berupa Abul Qasim, bapaknya si Qasim gitu. Bapaknya Sayyidina Qasim gitu. Maksudnya Abul Qasim itu ya. Jadi aman ya. Kita lanjut.
Betul. Ya, ayah, cuman kayaknya ya di Indonesia nggak ada sih. Ini apa ya, berlakunya di Arab, hanya ada di Arab gitu ya. Soalnya kan mereka namanya banyak kan, namanya sama, bukan banyak, sorry. Namanya itu sama dan satu kalimat biasanya kan. Coba sih orang Mesir itu namanya Muhammad, Hasan, Amr gitu doang kan. Untuk pembeda mungkin dikasih itu, makanya tuh siapa dikasih alam punya lah dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, aman ya. Kemudian selanjutnya isim ma'rifat itu isim isyarah. Apa sih isim isyarah? Dari katanya itu dari namanya kita udah lihat ya, isyarah berarti ya isyarat ya. Kata tunjuk lah untuk menunjukkan sesuatu dekat ataupun jauh. Ya itu namanya isim isyarah. Contohnya hada, hadani, haula, ya itu eh, isim isyarah lah. Contohnya hada untuk mudakar, ini artinya hadal kitabu, kitab ini gitu. Ada untuk mu anas gitu ya, tilkal madrasah. Hadihi ini bentuk mu'anasnya. Hadihi ini eh kan ya. Kalau lafaz setelahnya isim isyarah disebut musyar ilaih. Kalau sesudah isim isyarah mudakar, berarti isim isyarahnya juga harus mudakar. Ini kompleksnya bahasa Arab ya, isim isyarah. Maksudnya dalam menunjuk sesuatu pun kita harus bersinggungan dengan gendernya ya, atau dengan jenis kelaminnya gitu ya. Kalau yang ditunjuk, iya. Kalau yang ditunjuk itu kan musyar ilaihnya ya. Kalau musyar ilaihnya madrasah, kita nggak boleh hadal madrasah. Itu kesalahan grammar berarti. Karena musyar ilaihnya madrasah, mu'anas, ada tak marbutoh. Yang benar ya hadihil madrasah. Seperti itu. Begitu juga hadihil kitabu, nggak boleh karena musyar ilaihnya mudakar, hadihinya mu'anas, nggak sesuai. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia sama kan ya, ini itu yang boleh untuk sesuatu yang cowok ataupun cewek. Gak ada lah gendernya per kalimat itu. Kalau di bahasa Arab itu ada. Ini yang menjadikan bahasa Arab itu kompleks. Oke, tapi apa ya, kaya gitu ya. Artinya juga kaya, bahasa Arab itu kaya, penuh lah materinya itu banyak. Terus selanjutnya kata tunjuk dalam bahasa Arab itu isim ma'rifat masuknya. Oke. Kemudian isim mausul. Isim mausul juga termasuk isim ma'rifat. Apa sih mausul? Sebenarnya isim mausul adalah kalimat isim yang mempunyai arti yang serta tidak akan memberi makna sempurna kecuali dengan jumlah yang disebutkan setelahnya silah. Itu juga kan ada mu'anas mudakarnya juga tuh. Ada alati, ada alatani ya kan. Itu intinya ada tabelnya dan ada ininya, tinggal dilihat saja nanti. Dan dia juga sama, apa namanya ya, lafaz sebelumnya itu kalau mudakar berarti pasangannya mudakar. Dalam contoh Zaidun alladzi nasara Muhammad, ini tuh yang menjadi isim mausul ini ma'rifat, berarti alladzi itu ma'rifat karena isim mausul. Sebelumnya ini mudakar, berarti isim mausul juga harus mudakar. Kalau sebelumnya mu'anas berarti harus mu'anas. Lalu lafaz alladzi atau isim mausul itu pasti setelahnya ada jumlah. Maka di sini kita tambahin nasara Muhammad dan yang
kan jumlah. Yang memukul Muhammad itu ya. Nasoro kan fiil, kata kerja. Muhammad ini maf'ul, objeknya. Sehingga artinya Zaid itu yang memukul Muhammad. Seperti itu. Itu namanya isim mausul dan dia ma'rifat. Oke. Jadi isim mausul itu ya artinya yang mana, biasanya gitu sih kalau kita terjemahkan ya, untuk gambarannya tuh kayak gitu. Contoh Zaid yang makan di warung itu, Umar yang hidup di pulau terpencil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada, itu disebut sebagai isim mausul alladzi untuk mudzakkar. Ini ada banyak macamnya, tapi kita ambil yang paling basic alladzi. Alladzi itu diperuntukkan untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar, sesuatu yang menunjukkan laki-laki lah, bukan muannas ininya, bukan lafaz yang muannas. Zaitun kan mudzakkar. Kemudian alladzi dicocokkan karena alladzi untuk mudzakkar. Setelah alladzi wajib ada silah atau jumlah. Gak mungkin kita nemu dalam kalimat bahasa Arab Zaidun semisal alladzi to, titik-titiknya nggak ada tuh, selanjutnya nggak ada. Gak mungkin ada, karena setiap alladzi atau setiap isim mausul itu pasti ada silahnya. Silah itu jumlah yang jatuh setelah alladzi. Ini isim mausul, ini silah gitu. Bisa dipahami? Oke. Kalau perempuan alati ya. Fatimah alati fisuki semisal ya. Fatimah yang kemarin di pasar semisal. Fatimah itu alati kanat fisuki sobahan. Fatimah yang tadi pagi ada di pasar seperti itu. Kemudian ya tanggung ya, kita selesaikan sampai isim ma'rifat ya. Kelima, bagian kelima itu isim yang kemasukan al. Ya tadi ya kan. Isim ma'rifat itu kalau ada isim kemasukan al, pasti ini yang terakhir yang keenam, isim ma'rifat bagian yang keenam itu isim yang dimudofkan dengan salah satu isim ma'rifat di atas. Bisa dengan sesama isim ya kan, atau dengan isim alam, atau dengan domir. Pokoknya ada isim dimudofkan. Dimudofkan tahu kan? Digabung gitu loh. Mudof itu idofa mas. Idofa. Diidofahkan, digabungkan. Idofa itu konsep isim plus isim jadi satu. Namanya susunan idofa. Maknanya khusus. Maknanya itu mengerucut lah, memakrifatkan. Makanya masuk ke jaringan ma'rif, isim ma'rifat karena dia itu maknanya mengerucut. Contoh nih, Gulamu Zaidin. Sebelum idofah, ini adalah dua lafaz yang mempunyai makna sendiri-sendiri. Gulam sendiri artinya anak kecil. Gulam itu anak kecil, budak lah, budak kecil. Zaid itu nama orang ya, isim alam ya, marifat ya, isim alam. Tadinya gulam itu ya seluruh anak kecil, seluruh budak yang ada di dunia inilah. Masuk siapa saja intinya. Gulam. Namun ketika sudah didofakan gulamu Zaidin, maka ini jadi lafaz yang marifat. Ininya loh, gulamu Zaid itu satu lafaz yang marifat. Susunan idofah namanya. Yang dimaksud sehingga maknanya itu tidak semua anak kecil, tapi anak kecil yang dimiliki oleh Zaid atau budak kecil yang punyanya si Zaid. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini yang materinya ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita cukupkan.